Ya, tapi sih dari orang yang LKBH ya, ini seharusnya nggak jadi kayak Vena Melinda sama suaminya, tidak seharusnya jadi konsumsi publik, gitu kan? Itu kan masalah rumah tangga, masalah yang bisa dibicarakan dengan baik. Dan seharusnya kayak dituntut ke publik, ke semua orang. Jadi semua orang tahu permasalahan itu kan bisa diselesaikan baik-baik. Saya dengan Poppy, kebetulan ini adalah rekan saya di LKBH Saksi, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saksi, yang mana saya adalah Ketua Departemen Advokasi Perempuan dan Anak. Dengan maraknya KDRT yang terjadi terhadap perempuan dan anak, ini sangat luar biasa. Pertama, mungkin tingkat emosi masyarakat begitu tinggi ya, saya nggak tahu ini penyebabnya. Mungkin yang utama adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Kemudian kalau akhir-akhir ini adalah perkara terkait figur publik, yaitu kalau kita melihat perkaranya Mbak Vena Melinda dengan suaminya Mas Ferry Irawan, ini saya sangat miris sebagai perempuan. Semestinya perkara pribadi, artinya urusan rumah tangga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu saya pikir janganlah menjadi konsumsi publik. Walaupun beliau itu adalah figur publik yang mana masyarakat ingin mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan para artis ya, figur publik ya. Namun saya sarankan atau saya hanya mengingatkan kepada khususnya kasus Mbak Vena Melinda dengan suaminya Mas Ferry Irawan, kalau bisa selesaikanlah secara kekeluargaan karena kalian masih suami istri ya. Kemudian Mbak Vena Melinda, saya berharap sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang menjadi contoh bagi anak lajangnya nih, 2 anak lajangnya. Artinya ini kan sangat menyakiti hati seorang anak. Kalau kita bisa tanya nanti dari hati kecil anak-anaknya ya, pasti sangat sedih. Jadi harapan saya, saran saya Mbak Vena Melinda, ambillah jalur damai. Bagaimana yang terbaik, karena ini adalah perkara pribadi ya, perkara rumah tangga antara istri dan suami ya. Saya berharap Mbak Vena Melinda ini tidak mendengar bisikan-bisikan dari kanan kiri muka belakangnya sehingga membuat emosi-emosi yang tidak terkendali. Begitu juga Mas Ferry Irawan ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin lebih bijak ya. Sebagai seorang pemimpin tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri ya, lebih bijak, lebih sabar, saling memaafkan, tapi jangan diulangi lagi ya. Kan kebanyakan kalau orang sudah melakukan KDRT itu kan mau mengulangi lagi karena dikasih maaf kayak gitu. Artinya perbuatan sekali itu bukan berarti Mas Ferry Irawan akan mengulangi kembali perbuatannya ya. Saya pikir tidak semua perbuatan yang dilakukan kekerasan itu akan terulang, tetapi kalau kita melihat dengan sabar ya, menyikapinya dengan sabar, menerimanya, kemudian memaafkan, menyelesaikan dengan baik-baik secara hubungan suami istri dan kekeluargaan, saya pikir sih itu lebih baik daripada harus berantem, bertengkar begitu besar sehingga saling dan menjadi konsumsi publik, sehingga saling membuka aib. Ini kan sangat miris kita sebagai masyarakat yang menyaksikan atau mendengar dan menonton perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga terkait khususnya Mbak Vena Melinda dan Mas Ferry Irawan sebagai figur
yang disukai oleh masyarakat ya. Kami dari LKBH Soksi, saya sebagai departemen yang membidangi dan sebagai wanita juga. Ya, dan sebagai wanita betul. Juga sebagai istri ya. Saya pikir yang namanya rumah tangga pasti ada saja masalah ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana memperkecil dan menghilangkan masalah itu ya dengan cara berkomunikasi dengan baik. Itu yang utama, adalah komunikasi yang baik. Kalau kamu Beb, nih katanya nih dibilang ada settingan nih, seperti apa nih Beb? Kan sebagai artis nih, gimana pendapat kamu katanya ini settingan? Gitu. Kalau saya sih nggak melihat settingan ya di situ ya, di situasi itu, karena itu benar-benar real ya. Fenomena juga ya begitu ya, video-videonya juga, dan dia juga nggak memaafkan. Kalau sebenarnya settingan itu nggak mungkin ya, menyebar aib kayak gitu kan, menjatuhi apa sih dirinya sendiri, apa suaminya sendiri, menjatuhi harga diri suaminya sendiri, sama konsumsi bokap itu kan orang-orang pada tahu kejelekan suaminya, dan dia ya. Saya tambahi, artinya kalau settingan itu hanya mereka yang tahu ya, tapi secara real yang kita lihat karena ada darah, saya pikir ya itu terjadi. Mungkin dugaan KDRT yang dialami oleh Pak Vena Melinda. Kalau masalah settingan itu mereka lah yang tahu. Itu aja. Jadi terakhir nih, kan dia katanya juga mengajukan gugatan cerai nih. Apakah itu jalan terbaik atau gimana nih, Mbak? Untuk Baby dulu deh, apa? Kalau untuk Baby ya, itu kan urusan rumah tangga mereka. Kita hanya sebatas memberi saran di mata LKBH seperti itu, dan sebagai warga biasa dan sebagai perempuan Indonesia juga. Tapi kalau menurut saya sih, kalau mau bercerai atau terus itu urusan mereka. Saya tambahkan terkait ini adalah rumah tangga yang masih subur jagung. Kalau nggak salah saya mendengarnya baru 9 bulan ya. Saya pikir terlalu cepat emosi ya langsung tidak cerai. Mungkin ini ada pihak-pihak yang kompor, memanasi kanan kiri muka belakang. Yang diterima Mbak Vena Melinda, harapan saya kepada Mbak Vena Melinda, cobalah perkawinan yang baru subur jagung ini tidak mesti harus adanya perpisahan, tapi kalau diselesaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, saya yakin bisa selesai. Ini hanya belum saja menemukan orang yang tepat yang bisa lebih mengademkan hati, mengayomi atau mengademkan ya hati kedua belah pihak, itu saja. Jadi bisa dibilang lebih baik seperti Lesti Kejora sama Rizky Bilar gitu ya, Mbak? Ya, betul. Gimana mungkin? Ya kalau mungkin kalau Lesti Bilar ini kan kenapa ini bisa baik? Karena ada anak yang menikah antara hubungan suami istri. Tapi karena ini perkawinan Mbak Vena Melinda dengan Mas Ferdy Irawan itu masih sumur jagung, mungkin belum dikaruniai seorang anak. Ini yang ikatan yang belum kuat ya. Tapi saya pikir nggak mesti karena anak tidak ada ikatan yang kuat. Artinya setelah ijab kabul itu trust yang paling kuat ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang paling kuat menurut saya. Ini tergantung hati ya. Halo Mbak Vena Melinda, semoga masalahnya cepat selesai dan saling memaafkan. Dan sebagai wanita kita harus legowo untuk menerima kekurangan suami, tidak cepat emosi. Oke, saya tambahin Mbak Vena Melinda, coba lebih sabar, kemudian jangan terlalu mendengarkan kanan kiri, lebih dicerna lagi masukan-masukan kanan kiri agar ini jauh lebih baik penyelesaiannya, sehingga tidak saling perang-perangan membuka aib. Itu harapan. Kasihan bagi anak-anaknya Mbak Vena Melinda, Mas Farel ya, Mas Farel dan Mas Atala ya. Artinya mereka melihat ibunya, khusus ibunya ya, ini kan sangat sedih. Nah ini saja pesan kami kepada Mbak Vena Melinda dari LKBH Soksi, harapan ya baik-baik.